Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada momen video ini saya akan menjelaskan cara melakukan instalasi server VoIP yakni Elastic di virtual machine gitu ya. Saya menggunakan virtual mesinnya adalah VMware Workstation. Disimak videonya jika Anda ingin bisa dalam melakukan instalasi Elastic. Tentunya Anda harus punya VMware Workstation Pro ya, yang versi 15.5. Jika Anda belum punya, silakan simak video saya sebelumnya. Dan di situ tertera instalasinya. Silakan download di video saya tersebut. Dan saya akan menjalankan VMware-nya. Saya buka. Oke. Ini tampilan dari VMware-nya. Kita pilih create a new virtual machine. Kita pilih yang typical. Dan pada tahap ini kita pilih I will install the operating system later. Kita centang ini ya, kita next. Dan kita pilih Linux, lalu kita pilih CentOS ya. CentOS 664 bit. Misal kalau punya Anda nggak ada CentOS 664 bit ya sesuaikan aja yang CentOS versi berapa yang ada di situ gitu ya. Versi 7 juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi pilih yang 64 bit gitu ya. Kita pilih next. Kita tulis Elastic ini ya, dan kita pilih next. Ini kita isi 5 aja nggak apa-apa, kita isi 5 ini, atau 4 juga nggak apa-apa ya, 4 GB aja deh. Kita pilih single file di sini storage-nya, kita pilih next, dan kita custom hardware dulu ya, kita klik. Nah ini untuk ngatur RAM yang akan dipakai sama servernya, kita atur 12 saja. Nah oke. Lalu di sisi ini ISO nya kita pilih new CD atau DVD ya, kita klik, pilih ini ya, use ISO image file, kita klik dan kita cari ini Elastic 4.0.74 ini ya, kita klik open. Dan untuk network adapternya, ya ini network adapternya kita pilih yang VMnet 8 gitu ya. Nah biar nanti bisa terhubung dengan laptop kita ya, laptop utama ini gitu ya. Nah ya kan, karena apa, kalau kita install di VMware gitu ya, nah kita cek di sini ya, ipconfig itu kita akan memiliki network adapter yang namanya adalah VMnet 8. Ini kita bisa cek nih di control panel gitu ya. Jadi Anda masuk ke control panel. Nah, kita pilih view network status and tags. Lalu kita pilih change adapter setting. Nah, ya, mungkin punya Anda bakalan seperti ini ya. Kalau ketika udah install, ada VMnet 1, ada VMnet 8. Jadi kalau misalnya nggak muncul, tinggal diarahkan aja gitu ya, arahin gitu ya, mana nih ada tulisannya VMnet gitu ya. Nah ini misal nih, nah ini ada jendela kecil ini ya, VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet 1, yang artinya ini VMnet 1 gitu ya. Nah kalau kita arahin lagi mana gitu kan, mungkin namanya nggak VMnet 1 tertulis jelas gitu, nggak seperti itu gitu ya, mungkin ada kondisi seperti itu. Nah ini kita arahkan aja, nah muncul jendela baru VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet 8. Jadi ini VMnet 8. Nah untuk VMnet satunya kita disable aja gitu ya, biar nggak ganggu gitu kan, karena kita fokusnya pakai VMnet 8. Maka di sini untuk servernya kita atur jadi VMnet 8 gitu ya. Nah itu kita klik close, ini udah ya. Jadi nanti server ini Elastic ya, nanti seolah-olah terhubung dengan laptop kita, laptop utama ini. Nah di kabel anggapnya gitu ya, atau di port VMnet 8. Nanti IP-nya satu network jelasnya gitu ya. Dimana ini IP saya 192.168.1.1831. Nanti mungkin 130 atau 254 belakangnya ya, gitu ya untuk servernya. Yang artinya satu network dengan VMnet 8-nya laptop. Oke, kita klik finish. Di sini akan muncul. Nah, ini udah muncul ya. Kita klik, lalu kita klik power on. Nah, muncul seperti ini, Elastic 4. Kita klik ya. Bagi Anda yang baru pertama kali menjalankan VMware,
Jadi kursor kita ini kalau bisa dijalankan berarti masih belum untuk bisa ngenter di sini gitu ya, belum bisa ke enter ini gitu kan. Jadi klik dulu area item di sini, kita klik. Nah, jadi kalau misal kursor kita hilang berarti ini udah aktif ya. No, kita bisa arahkan, tekan tombol atas sama bawah gitu ya. Kalau ingin menampilkan kursor lagi, tekan Ctrl Alt, nanti tampil gitu ya. Nah, ini Ctrl Alt untuk menampilkan kursornya lagi. Oke, ini saya pilih enter. Nah, proses. Nah, muncul seperti ini tampilannya gitu ya. Nah, ini saya besarin aja. Nah, jadi ya kita mulai ngatur ini ya, waktunya ya, tanggal dan waktunya. Kita atur, kita sesuaikan ada di Indonesia. Kita klik aja dari sini, klik bener-bener ya, Asia, kotanya Jakarta gitu kan. Nah, kita klik tombol ini dan ini, kita klik. Lalu kita pilih yang keyboard. Kita klik aja English dalam kurung US gini ya. Kita klik lagi tombol dan-nya. Dan untuk language-nya udah sesuai ya defaultnya ya. Lalu kita pilih installation source, kita klik. Ini udah sesuai ya, kita klik down aja. Lalu kita klik software selection. Nah, ini kita centang ya. Lalu kita klik ini. Lalu kita pilih installation destination, kita klik. Ini kita klik aja langsung gini ya, double klik ini ya. Udah selesai, kita klik tombol down-nya. Kemudian kita klik network and host ini ya. Nah, statusnya ini off. Jadi kita harus pilih on gitu ya. Kita klik aja on. Nanti akan mendapatkan IP ya. IP di HCP-nya. Kalau misal kita ingin ngatur, saya nggak mau di HCP, saya ingin ngatur manual boleh. Bisa Anda tinggal tekan ini ya, configure. Lalu ke ini ya, IP setting ya. Nah, ini kan di HCP pilihannya. Kalau Anda ingin manual, nah klik aja manual gitu ya. Anda masukin, kita klik add apa IP-nya gitu ya. IP-nya berapa, netmask-nya diisi, gateway-nya gitu kan. Karena saya pilih yang di HCP ya, nanti jadi saya nggak perlu ngatur IP-nya gitu ya. Jadi ini jelasnya adalah satu network dengan Pemnet 8-nya yang ada di laptop tadi gitu ya. Saya minimize ya. Ya kan, satu network 192.168.183.0 gitu kan. Nah, untuk IP-nya laptop saya adalah 1. Untuk servernya IP-nya belakangnya 131. Oke, gini aja ya. Kita pakai DHCP aja biar nggak perlu nyeting IP-nya. Kita klik done. Oke, untuk ini masih ada masalah ya, ada tanda seru ya di sini ya. Kita klik aja lagi. Nah, kita klik ini, kita klik lagi tombol down-nya. Nah, udah sesuai ya. Nah, oke. Nggak ada tanda serunya lagi. Sekarang saya besarin dulu. Sekarang kita klik begin installation. Nah, udah proses. Namun di sini ada tanda seru root passwordnya. Kita klik dulu root passwordnya. Kita isikan root passwordnya. Root password ini ketika nanti proses instalasinya udah selesai ya kan. Nah, nanti kita mau login, lihat IP-nya. Nah, ini untuk masuknya root username-nya, passwordnya apa, maka ini harus diatur gitu ya. Jadi kita atur passwordnya Polynema 2022 gitu ya. 2022. Oke, udah sesuai ya. Kita klik tombol done. Dan ini user creation ya, ini bisa diklik ya. Kita atur nama kita, nama lengkap kita. Nah, ini kita atur I sama Fudi gini ya. Dan passwordnya kita samain aja. Kita atur passwordnya Polynema 2022. Kita konfirmasi lagi Polynema 2022. Ini ya. Apakah ini mau dibuat administrator juga boleh dicentang, tapi saya biarin aja ya kan. Nanti administratornya ya kita pilih admin gitu ya. Nah, nanti username-nya gitu kan.
Jadi seperti ini aja ini nggak saya centang. Kita klik done dan kita tunggu prosesnya ya. Di sini ada permintaan untuk memasukkan password MySQL-nya. Kita samakan aja Poli5 2022 ini ya. Kita tab. Nah, ini udah ada kedip-kedipnya di OK, kita enter. Suruh ngetikkan lagi, ketik lagi ya. Polinema 2022, kita tekan tombol tab. Nah, kedipnya udah di OK, tombol OK, kita enter. Oh, passwordnya katanya nggak match ya. Ulangi lagi, Polinema 2022, tab, enter. Polinema 2022, tab, enter. Dan ini masukkan passwordnya yang free PBX yang admin ya. Nah, kita samakan aja Polinema 2022, lalu tekan tombol tab, kita enter. Suruh memasukkan lagi, ketik lagi Polinema 2022, lalu tekan tombol tab, kita enter. Nah, udah selesai ya. Kita login, masukkan username-nya, kita isi root ini ya. Lalu passwordnya tadi Polinema 2022. Nah, pasti ada pertanyaan, kok kita ngetik kok kosongan? Memang seperti itu ya, jadi nggak ditampilkan ketikannya gitu kan, ke hidden, nggak baik gitu. Kalau benar, kalau merasa benar, passwordnya langsung aja di enter ya, langsung di enter aja. Nah, pasti ini salah nih. Nah, ini korek ya. Ya, saya ketik lagi root, passwordnya kita benarkan dulu passwordnya. Nah, udah bener ya. Kalau udah bener, nanti tampilannya welcome to Elastic gitu kan. Nah, seperti ini. Dan kalau misalnya punya Anda ternyata ini masih kosong gitu ya, belum ada IP-nya kan, Anda bisa reboot dulu gini ya, ketik reboot. Nah, di enter, tunggu, servernya bakalan ngerestart. Kita masuk, kita ketik root ya, dan masukkan passwordnya. Kita ketik root, kita ketik passwordnya Polinema 2022. Nah ya, jadi IP-nya si server Elastic ini belakangnya 131. Nah, oke, kita cek ya, kita buka browser, ketik 192.168.183.131 ini kan. Nah, muncul seperti ini ya, jadi Anda nggak usah kaget. Ini Anda klik advance, lalu Anda klik proses to 192.168.183.131, yang artinya kita tetap mengakses IP ini gitu ya. Klik aja. Nah, muncul login page-nya gitu ya. Nah, ini kita ketik admin dan passwordnya Polinema 2022. Ini aja, klik enter. Nah, seperti ini tampilannya gitu ya. Nah, itu. Jadi ini kita udah berhasil melakukan instalasi Elastic di virtual mesin, yaitu VMware gitu ya. Lalu kalau kita ingin ganti IP-nya, mungkin kita mau ganti IP ya. Jadi, wah saya ingin ganti IP-nya jadi 5 mungkin ya. Nah, pertama kita masuk ke sini ya. Masuk ke sini, klik. Nah, untuk ngecek IP di Linux, kita ketik ifconfig ini. Ifconfig. Nah, ini ngecek IP-nya. Kita tampilin dulu, saya scroll dulu ke bawah. Nah, ini ngecek IP. Akhirnya muncul ini ya, ETH0 ini Ethernet-nya, IP-nya
192.168.183.131. Kalau kita ingin ganti IP-nya, kita ketik lagi if config. Spasi. Interface-nya ini ya, kita tulis juga ETH0, ETH0. Lalu spasi IP yang ingin IP barunya ya, IP barunya 192.168.183.6 misal gitu ya. Nah, garis miring 24 gini ya. Jadi kalau kita ingin ganti IP-nya, ini bisa kita enter, lalu kita cek lagi IP-nya. Caranya tadi if config tadi gitu ya. Nah, sekarang IP-nya bakalan berubah gitu ya, 192.168.183.6 bandingin dengan yang tadi gitu ya. Yang tadi nih. Tadi 131 gitu kan, sekarang berubah jadi 6. Ini bisa kita akses. Jelasnya ini nggak akan bisa ya kalau kita tetap akses ini 131, ini nggak akan bisa, error atau nanti akan tulisan nggak akan tampilan ini gitu ya, karena memang IP-nya udah ganti. Nah, sekarang kita akses lagi IP-nya, IP baru maksudnya ya, 183.6 ini kan, ini IP baru. Sedangkan IP lama udah nggak bisa ya kan, cannot be, ini tulisannya cannot be reached, muncul lagi seperti ini gitu ya. Kita klik advance, kita klik force to ini ya. Nah, ini muncul lagi dan kita masukkan username-nya admin, passwordnya Polinema 2022. Kita klik submit. Nah, sekarang kalau kita ingin menambahkan ekstensi, menambahkan nomor ya. Jadi caranya kita masuk ke PBX ini. Kita masuk ke PBX configuration. Nah, kita pilih yang extension ya. Dan ini muncul ya, add extension ya kan. Kita pilih yang generic SIP device, kita klik submit. Nah, kita namai ya. User extensinya berapa? Kita ketik 101. Display name-nya apa nih? Client 1 gitu ya. SIP aliasnya apa nih? 101. Kemudian, nah kalau di Elastic kita cukup di secret-nya aja ya, karena di sini nggak ada password. Passwordnya nggak ada. Cukup secret ini sebagai passwordnya. Jadi passwordnya kita isi client 101 gini ya. Nah, ini ya. Ini bisa kita submit. Lalu jangan lupa kita klik apply config. Nah, kita bisa cek, kita buka subphone ya. Oke, so kita pakai subphone-nya slide ya. Kita klik SIP akun. Ini kita remove aja ya. Kita klik add. Display name-nya kita isi client 1, username-nya itu ekstensinya 101, passwordnya tadi client 101, authorization username-nya kita kosongin, domainnya kita isi IP dari si servernya ya kan. IP tadi IP-nya adalah 183.6 192.168.183.6 ini ya. Kita oke. Kita close. Nah, udah aktif ya. Lalu kita bikin ekstensi lagi lah. Kita tambahin 2 lagi. 102, display name-nya client 2, SIP aliasnya 102. Lalu untuk secret-nya kita isi client 102 ya. Kita submit. Nggak usah di apply config dulu, kita tambahkan aja dulu gitu ya sekalian. Nah, ini usernya 103, display name-nya client 3, SIP aliasnya 103. Kemudian secret-nya kita isi
klien 103. Kita klik submit ini aja ya, dan kita apply config. Kita siapin lagi softphone Bridge CX sama microchip ya. Ada ini kita edit ya, kita klik kanan, kita pilih akun, ini kita remove ya, kita pilih new aja. Nah ini akun name-nya apa nih, akun name-nya misal klien 2, color ID-nya defaultnya aja, ini extensinya apa 102, ID-nya 102, passwordnya tadi klien 102. Kemudian ini IP dari si server 192.168.183.6 ini ya. Kita klik OK, kita OK. Nah, oke, udah on hook ya, artinya ini udah bisa komunikasi. Halo, udah bisa komunikasi ya. Coba ini telepon ke sana. Halo, udah bisa komunikasi ya ini ya. Nah, kita tambahkan lagi karena ekstensinya tadi ada 3 pakai microchip. Ini saya edit. Ini klien 3. Saya IP servernya itu ini ya, saya IP servernya di servernya si Elastic. Ini username-nya 103, ini servernya Elastic tadi 6 103. Passwordnya adalah klien 103. Ini display name-nya klien 3. Kita simpan. Ya udah online. Kita tes telepon. Mau ya? Halo? Mau ya? Kalau misalnya kita coba telepon lagi ke microchip extensinya 103. Halo? Nah, jadi seperti itu ya. Tahapan-tahapan kita melakukan instalasi di Elastic. Jadi seperti itu. Kemudian tadi kita bisa menambahkan ekstensi, menambahkan nomor, kita udah berhasil. Lalu mencoba mengkonfigurasi ke softphone-nya, 3 softphone ini kita juga udah berhasil. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.